Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online IPS. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tetapi sebelum kita lanjut materi, Bapak ingin berpesan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan kalian dan mengingatkan keluarga untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kita agar terhindar dari wabah penyakit yang sedang mewabah pada saat ini. Caranya yaitu kalian harus rajin cuci tangan dan juga jangan pergi keluar rumah jika tidak ada hal yang terlalu penting. Nah, kita akan lanjut pelajaran kita pada pertemuan ini. Mari kita buka slide yang sudah Bapak buat. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Jadi kita akan mengetahui apa sih peran dari kewirausahaan itu dalam membangun ekonomi Indonesia. Dan yang paling utama kita ingin mengetahui kewirausahaan itu apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, mari kita lanjut slide-nya. Di sini kita bisa melihat ada percakapan antara manusia dan juga monyet. Si monyet bertanya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, selalu bertambah dan menuntut kualitas yang lebih bagus. Dasar manusia, kata monyet itu. Jadi monyet itu berpendapat bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Ya, betul, tidak terbatas. Selalu bertambah gitu. Dan menuntut kualitas yang lebih bagus dari barang yang sebelumnya gitu. Jadi lalu dijawab oleh seorang manusia ini yang ternyata seorang pengusaha atau wirausahawan gitu. Tenang Nyet katanya. Ada aku kok sebagai wirausahawan yang penuh kreativitas dan inovasi. Jadi untuk memuaskan kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu. Nah, wirausahawan inilah sebagai pahlawan yang memuaskan kebutuhan kita sebagai manusia untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan kita. Ada beberapa barang hasil dari inovasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha atau wirausahawan-wirausahawan itu. Contohnya kita bisa mencontohkan dengan kompor gitu. Ini, dulu orang zaman dahulu memasak pakai kompor yang kita sebut dengan tungku gitu. Di situ sangat memerlukan bahan-bahan yang sangat banyak atau sangat ribet untuk memasak. Untuk menyalakan kompor aja itu harus memakai kayu bakar, harus memakai minyak tanah, dan itu menimbulkan asap yang banyak gitu kan. Dan setelah kita memasak juga menyisakan arang-arang dan abu-abu yang kotor dapat mengotori dapur kita. Karena banyak hal tersebut yang membuat komplain konsumen gitu dan jadi konsumen ini memiliki kebutuhan yang lebih daripada sebelumnya gitu. Maksudnya yaitu kompor ini sangat ribet gitu. Bagaimana kalau misalnya ada kompor yang lain yang lebih simpel, nggak harus pakai tungku, seperti itu. Lalu karena ada kebutuhan yang baru tersebut, muncullah jiwa-jiwa kreatif dari para wirausahawan untuk membuat kompor yang baru, yaitu kompor minyak. Kompor minyak ini awalnya sangat disukai oleh masyarakat karena lebih simpel dan lebih bersih daripada memakai tungku. Tapi lama-kelamaan masyarakat mulai merasakan atau konsumen mulai merasakan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kompor minyak, seperti harus mengganti sumbunya dan juga masih ada asapnya. Kadang minyak tanah itu juga langka gitu kan. Dan masih bisa mengotori dinding dapur karena kompor ini juga memiliki asap seperti itu. Karena ada kekurangan itu lagi, konsumen juga ingin kebutuhannya dipenuhi, lalu wirausahawan tetap berinovasi dengan kreativitasnya dan dibuatlah kompor gas. Kompor gas ini yang paling banyak sekarang dipakai di rumah-rumah. Di rumah kalian juga pasti ada kompor gas gitu. Tetapi setelah adanya kompor gas, orang juga mengeluh dan memiliki kebutuhan yang baru gitu. Mengeluhnya itu seperti gas
gas ini sering langka gitu. Terus juga gas ini susah untuk diganti karena takut meledak gitu kan. Dan juga banyak keluhan-keluhan lain seperti susah mengganti tabung gasnya dan juga gas sering langka seperti kata Bapak tadi kan. Maka dengan keluhan-keluhan seperti itu juga sekarang sudah muncul kompor yang baru, hasil inovasi dari wirausahawan tadi kan, yaitu kompor listrik. Nah, kompor listrik inilah kompor yang terbaru menggunakan tenaga listrik dan tidak sesusah memakai kompor-kompor yang sebelumnya. Namun kompor listrik ini tentunya juga nanti pasti ditemui kekurangan oleh konsumen, sehingga wirausahawan ini juga harus terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan manusia. Kita lihat nanti apakah akan ada kompor lain setelah kompor listrik ini. Pasti akan ada, karena kebutuhan manusia itu terus bertambah dan juga menuntut kepraktisan dan juga harus lebih bagus dari barang yang sudah ada. Inilah para wirausahawan ini dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif. Lalu apa sih kreativitas itu yang telah kita ceritakan sebelumnya, dan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan atau kewirausahaan ya yang dimiliki oleh wirausahawan tadi? Lalu apa hubungan kreativitas dan kewirausahaan? Nah, tiga hal ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, mari kita bahas tentang kreativitas dalam ekonomi. Yang pertama kita bahas tentu pengertian dari kreativitas itu sendiri. Di layar kalian sudah bisa kalian lihat bahwa kreativitas adalah segala kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru itu dinamakan dengan kreativitas. Baik itu berupa gagasan atau ide-ide gitu kan, maupun karya nyata yang berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi baik itu ide ataupun karya nyata itu dinamakan dengan kreativitas. Lalu berdasarkan pengertian tersebut, kreativitas meliputi hal-hal. Yang pertama, kreativitas merupakan kemampuan. Kemampuan apa? Yaitu kemampuan menciptakan hal yang baru. Lalu kreativitas juga merupakan sikap atau attitude. Sikap seperti apa? Sikap mampu atau mau menerima perubahan. Yang ketiga yaitu kreativitas merupakan sebuah proses. Jadi proses yang dilalui untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tahapan dalam suatu pekerjaan. Jadi kreativitas itu merupakan tahapan-tahapan dalam pekerjaan. Kita lanjut ke kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi ini adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Perbedaannya yaitu kreativitas itu pengembangan ide-ide baru dalam diri seseorang atau individu yang berwujud imajinasi. Jadi baru berupa sebuah ide-ide. Itulah kreativitas. Dan inovasi ini adalah penerapan dari ide-ide yang tadi, ide-ide yang dimunculkan oleh uh, kreativitas tadi gitu, dan diterapkan menjadi satu barang atau jasa yang nyata yang dikenal dengan istilah implementasi. Implementasi ini berarti penerapan. Jadi bedanya kreativitas itu baru berupa ide-ide, inovasi ini penerapan dari ide-ide tadi. Nah, atau dikenal dengan istilah imajinasi dan implementasi. Nah, selanjutnya kita lanjut. Yang B, ciri-ciri orang kreatif. Jadi, orang kreatif itu memiliki ciri-ciri. Antara lain, yang pertama memiliki pengetahuan yang luas. Jadi, ciri-ciri yang pertama itu, seorang yang kreatif itu pasti memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, memiliki sifat terbuka. Maksudnya yaitu terbuka akan hal-hal yang baru atau terbuka akan suatu perubahan. Itulah ciri-ciri orang yang kreatif. Lalu sikap bebas. Bebas ini maksudnya ingin berkreasi sendiri, tidak ingin ikut-ikutan kreasi orang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan sikap bebas. Yang keempat yaitu penuh percaya diri. Orang yang kreatif itu selalu percaya diri dengan apa yang dilakukannya, tidak minder dengan orang lain, seperti itu.
Nomor 5 adalah suka tantangan. Orang kreatif pasti suka dengan tantangan, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, selalu ingin mencoba tantangan-tantangan yang baru dalam bekerja. Yang keenam, suka mencari solusi dari masalah. Nah, orang kreatif itu pasti mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya, bukan malah lari dari masalah yang ada, begitu. Jadi, dia ingin mencari solusi atas masalah yang ada. Lalu yang ketujuh, mau mempelajari hal-hal yang baru. Orang kreatif itu senantiasa ingin mempelajari sesuatu atau hal-hal yang baru. Yang kedelapan, tidak malu bertanya. Karena orang kreatif itu mau mempelajari hal-hal yang baru, jadi tidak ada cerita untuk malu bertanya tentang suatu hal. Jadi dia tidak malu bertanya. Yang kesembilan itu tidak cepat puas. Orang yang kreatif itu tidak cepat puas akan hasil pekerjaannya. Dia selalu ingin yang lebih lagi, tidak ada kata puas dalam pekerjaannya. Yang nomor 10, tidak mudah putus asa. Jadi seorang yang kreatif itu juga jika dia mengalami kegagalan, dia tidak akan mudah putus asa, malah dia bangkit lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya dan tidak putus asa akan kegagalan yang diperolehnya. Dan masih banyak ciri-ciri orang kreatif yang lain, tapi secara umum ada 10 yang Bapak terangkan kepada kalian. Selanjutnya kita lihat faktor pendorong dan penghambat kreativitas. Jadi kreativitas ini ada yang bisa mendorongnya di dalam diri kita, ada juga yang menghambatnya. Kita lihat yang mendorong kreativitas itu apa saja. Yang pertama yaitu keberanian mengambil resiko. Jadi kalau kita berani mengambil resiko, kita bisa jadi orang yang kreatif. Kita tidak takut akan suatu hal. Kita berani untuk memulai sesuatu. Walaupun banyak yang bilang itu akan gagal, tapi kita tetap berani untuk mengambil resikonya. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua yaitu keyakinan dalam diri sendiri. Seperti tadi, kita berani mengambil resiko, berarti kita juga yakin di dalam diri kita sendiri atas apa yang akan kita kerjakan. Yang ketiga yaitu sikap mau menerima kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, kalau kita mau menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ini, kita bisa meningkatkan daya kreativitas kita. Yang keempat, kemampuan untuk mengetahui peluang dan ancaman. Jadi, seorang yang kreatif itu, kita bisa mampu untuk mengetahui mana peluang dan mana ancaman sebelum kita memulai suatu usaha gitu. Mana peluang usaha yang akan kita kerjakan dan apa ancamannya di balik usaha tersebut. Selanjutnya, kesempatan untuk menyusun ide yang kreatif. Jadi kalau kita memiliki kesempatan untuk menyusun ide yang kreatif, maka itu bisa mendorong timbulnya jiwa kreativitas kita karena ada kesempatan itu. Dan yang terakhir adalah sarana dan lingkungan yang mendukung. Jika ada sarana atau alat-alat atau bahan-bahan dan lingkungan kita juga mendukung, termasuk lingkungan sosial yang berupa lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan kita, jika hal-hal tersebut mendukung, maka muncullah jiwa kreativitas yang dapat mendorong kreativitas di dalam diri kita. Selain ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Mari kita lihat faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya antara lain yang pertama, rasa takut akan kegagalan. Jadi orang yang takut akan kegagalan itu dapat menghambat kreativitas yang ada di dalam dirinya. Yang kedua itu sikap negatif dari suatu masalah. Jadi kalau ada masalah, kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan menyerah terhadap suatu masalah. Kalau kita menyerah terhadap suatu masalah, berarti kita menghambat kreativitas yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk melihat kekuatan diri sendiri. Nah, ini juga berbahaya. Kita tidak tahu potensi yang ada di diri kita, atau kita tidak tahu kekuatan yang ada di dalam diri kita. Karena hal tersebut, kita juga menghambat kreativitas yang ada di dalam diri kita. Lalu selanjutnya,
adanya rasa stres yang berlebihan. Kita kalau stres berlebihan, itu juga akan berdampak kepada kesehatan kita dan juga menghambat kreativitas yang ada dalam diri kita. Karena kita berpikir secara tidak logis gitu. Jadi kita tidak boleh stres yang berlebihan untuk meningkatkan kreativitas yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, adanya tekanan dari lingkungan sosial. Nah, yang seperti Bapak bilang tadi, kalau yang di faktor pendorong itu mendukung, kalau di faktor penghambat itu malah menekan. Menekannya seperti apa? Contohnya membuat diri kita makin pesimis tentang potensi yang ada di diri kita. Makanya orang-orang tersebut, misalnya lingkungan sosial kita sangat tidak mendukung tentang atau tidak mendukung apa yang kita kerjakan, seperti itu. Kita ingin berbuat sesuatu, tapi lingkungan sosial awak, kalau dalam bahasa Minangnya itu mencimeeh, seperti itu kan. Jadi karena itu, kita bisa menghambat, atau orang-orang tersebut bisa menghambat kreativitas yang ada di dalam diri kita. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang kewirausahaan itu sendiri. Kita sudah membahas tentang kreativitas, sekarang kita bahas kewirausahaan. Mari kita lihat dari yang awalnya atau yang pertama, yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Wira itu berarti utama, gagah, luhur, berani, dan teladan gitu. Makanya sering kalau kita lihat nama-nama batalion atau nama-nama yang berhubungan dengan TNI itu banyak memakai kata wira gitu kan. Wira itu berarti utama, gagah, luhur, dan berani, juga teladan. Sedangkan usaha berarti kegiatan untuk mencapai tujuan. Ya, kegiatan yang untuk mencapai sebuah tujuan itu dinamakan dengan usaha. Lalu kewirausahaan itu sendiri bisa kita simpulkan dari pengertian di atas, yaitu adalah usaha seseorang yang memiliki kepribadian yang unggul. Nah, kepribadian yang unggul ini berarti kepribadian yang tadi, yang utama, gagah, luhur, berani, dan teladan gitu kan. Jadi usaha seseorang yang memiliki kepribadian yang unggul tadi untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Itulah yang dimaksud dengan kewirausahaan. Kita lanjut ke ciri-ciri wirausaha. Nah, ciri-ciri wirausaha ini, atau orang yang memiliki jiwa wirausaha ini, hampir sama dengan orang yang memiliki jiwa kreatif. Seperti berani mengambil risiko, mempunyai daya kreasi, mempunyai semangat dan kemauan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, atau masalah tadi kan, lalu selalu mengutamakan efisiensi dan penghematan biaya. Jadi kalau ada biaya, kita selalu mengutamakan penghematan dari pengeluaran kita, dan juga harus tepat sasaran gitu. Yang kelima, mampu menganalisis. Jadi harus mampu menganalisis peluang tadi kan. Yang keenam, tidak konsumtif. Nah, konsumtif ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, artinya yaitu boros ya kan. Jadi tidak boros. Yang ketujuh, mampu memanfaatkan peluang. Jadi kalau ada peluang yang ada, kita mampu untuk memanfaatkannya. Lebih kurang ciri-ciri wirausahawan ini atau kewirausahaan ini hampir sama, atau sama, bahkan sama dengan ciri-ciri orang yang kreatif. Karena seorang wirausahaan itu harus memiliki jiwa kreatif gitu kan. Mari kita lanjut. Kita lanjut ke peran wirausaha dalam perekonomian. Nah, ini intinya dalam materi kita hari ini. Apa sih peran wirausaha ini dalam perekonomian di Indonesia? Yang pertama pastinya membuka lapangan kerja baru. Jelas karena orang yang berwirausaha pasti membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Nah, karena orang-orang yang tidak bekerja tadi bisa bekerja karena ada lapangan kerja baru, makanya bisa meningkatkan pendapatan nasional. Setelah pendapatan nasional ini meningkat, maka taraf-taraf hidup orang-orang tersebut juga akan mengalami peningkatan karena orang sudah bekerja semuanya, sudah memiliki pendapatan semuanya. Makanya
dapat meningkatkan taraf hidup. Setelah taraf hidup ini meningkat, makanya kesenjangan sosial akan berkurang. Kesenjangan sosial ini maksudnya adalah jumlah orang kaya dengan jumlah orang miskin gitu, yang sangat mencolok gitu. Sangat mencolok, orang yang kaya sangat kaya, orang yang miskin sangat miskin, seperti itu. Jadi karena taraf hidup sudah meningkat, makanya kesenjangan sosial itu makin menipis gitu, mengurangi kesenjangan sosial. Setelah adanya kesenjangan sosial ini berkurang, maka dapatlah tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itulah peran wirausaha dalam perekonomian di Indonesia. Kita lanjut ke manfaat menjadi seorang wirausaha. Nah, menjadi seorang wirausaha ini pasti ada manfaatnya. Yang pertama, kita menjadi atasan diri kita sendiri. Kita yang membuka usaha, kita yang memiliki usaha sendiri, makanya kita yang menjadi atasan dari diri kita sendiri. Kita tidak menjadi bawahan dari orang lain gitu. Yang kedua, tidak akan kehilangan pekerjaan selama usaha kita lancar. Jadi, selama usaha kita itu lancar, kita tidak akan kehilangan pekerjaan karena kita sendiri yang membuka lapangan pekerjaan tersebut. Kita sendiri yang memiliki usaha tersebut gitu. Yang ketiga, memiliki kesempatan untuk mengendalikan masa depan sendiri. Jadi karena kita memiliki usaha, kita memiliki kesempatan untuk mengatur bagaimana masa depan kita, tergantung dari kerja keras kita gitu. Kita bisa mengatur atau mengendalikan masa depan kita sendiri dengan bekerja keras, dengan berjiwa kreatif gitu. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan untuk mengekspresikan kreativitas kita sendiri. Karena kita yang memiliki usaha itu sendiri, jadi kita bebas berkreasi di dalamnya. Kita bebas mengembangkan kreativitas kita. Kita bebas untuk berinovasi dan menuangkan ide-ide kita dalam usaha kita sendiri. Makanya kita dapat memiliki kemampuan untuk mengekspresikan kreativitas kita sendiri dalam usaha tersebut. Yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Seperti yang tadi ya, kalau kita menjadi seorang wirausahawan, pasti kita menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Lalu selanjutnya, mendapat imbalan sesuai dengan prestasi kita sendiri. Jadi imbalan atau uang yang bisa jadi berupa uang gitu kan, imbalan itu yang kita dapatkan itu sesuai dengan prestasi kita sendiri atau kerja keras kita sendiri atau usaha kita sendiri. Tidak ada potongan dan lain-lain gitu karena itu memang usaha kita sendiri. Makanya kita dapat imbalan sesuai dengan prestasi yang kita miliki sendiri gitu. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini yaitu seorang wirausahawan harus memiliki pribadi yang kreatif dan inovatif. Kreatif tadi apa? Dan inovatif tadi itu apa gitu? Masih ingat nggak? Jadi, kreatif itu adalah, silakan kalian cari tahu sendiri. Lalu, keberadaan wirausahawan sangat berperan penting bagi kebaikan perekonomian di Indonesia. Itulah kesimpulannya. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki pribadi yang kreatif dan inovatif, dan keberadaan wirausahawan sangat berperan penting bagi kebaikan perekonomian di Indonesia. Nah, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kekurangan, Bapak mohon maaf karena kondisi cuaca yang tidak menentu, jadi Bapak agak sedikit demam. Atas perhatian kalian untuk pelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.